Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina, Prodi Perpajakan kelas B, NIM 019040024. Materi pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Materi kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Jika dirinci, berikut adalah tujuan kebijakan fiskal. Pertama yaitu meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus orang kaya yang diberi pajak yang lebih tinggi. Hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Kedua yaitu meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu profesional dengan kondisi ekonomi di daerahnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah, yaitu pajak dan bea cukai. Poin keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dinamis. Materi selanjutnya mengenai contoh kebijakan fiskal. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, pada masa ini dilaksanakan kebijakan fiskal dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Hasil dari kebijakan fiskal adalah 1. Dari sisi pendapatan negara yaitu rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB mengalami peningkatan sebanyak 0,5% pada tahun 2002. Rasio pajak terhadap PDB sebesar 13% dan pada tahun 2003 rasio pajak terhadap PDB sebesar 13,5%. Hasil lainnya juga terlihat pada peningkatan rasio pajak non-migas, minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu dari sisi pengeluaran negara, yaitu rasio belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kestabilan. Hal ini sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektivitaskan anggaran negara. Persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2002 adalah sebesar 20%. Persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 21,1% dan persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2004 adalah sebesar 21,6%. Ketiga yaitu defisit anggaran negara terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2002 dapat ditahan menjadi 1,5%. Keempat yaitu realisasi defisit dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara APBN terhadap produk domestik bruto PDB tahun 2004 mencapai 1,3%. Di Indonesia sendiri tentunya telah memiliki dasar hukum APBN. Materi yang keempat yaitu pengertian kebijakan moneter. Secara sederhana, kebijakan moneter adalah peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter yang agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang dimaksud moneter yang dipengaruhi di sini yaitu 1. Jumlah uang yang beredar, 2. Tingkat inflasi, 3. Nilai suku bunga, 4. Nilai bunga kredit, dan yang kelima yaitu nilai tukar mata uang. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter. Secara bahasa, kebijakan moneter terdiri dari kata kebijakan dan moneter. Kebijakan di sini bisa memiliki sebuah arti pemikiran, keahlian, dan kepandaian yang dirangkai untuk membuat rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kata moneter sendiri juga bisa diartikan uang atau hal yang berkaitan dengan uang. Nah, jika disatukan kebijakan moneter berarti sesuatu yang didesain dengan pemikiran untuk mengatur masalah uang. Materi kelima yaitu mengenai tujuan kebijakan moneter. Dalam penggunaan kebijakan moneter, hal ini tidak berupa aturan statis. Kebijakan ini selalu diambil sesuai dengan perubahan ekonomi yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Secara umum, pengambilan kebijakan ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Membuka lapangan kerja baru, 3. Menciptakan kestabilan harga, 4. Menjaga keseimbangan neraca, pembayaran, dan perdagangan. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Semakin banyak orang membeli barang perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjanya. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini akan meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas. Perlu dilihat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan tinggi, harga barang pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa membuat krisis. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang yang beredar. Kebijakan moneter. BI terapkan kebijakan moneter ketat pada tahun 2019. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia BI, Mirsa Aditya mengatakan arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2019 tetap hawkish atau ketat. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi langkah Bank Sentral Amerika Serikat. Mirsa mengatakan pada tahun ini akan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali.
Kenaikan tersebut diprediksi terjadi pada September dan Desember, sedangkan pada 2019 akan terjadi penyesuaian suku bunga sebanyak 2-3 kali, sehingga di dalam proyeksi BI bahwa suku bunga 2019 akan naik dari 2% sampai ke 3,25%. Jadi masih ada 1,25% lagi suku bunga meningkat jelasnya. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Aditya Suara memprediksi Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (the Fed) akan menaikkan suku bunga acuan sampai 3,25% hingga 2019. Untuk diketahui, suku bunga The Fed saat ini berada pada angka 2%. Di dalam proyeksi kami di Bank Indonesia, kami pemikiran bahwa suku bunga Amerika Serikat 2019 akan naik sampai 3,25%. Jadi 2,0% sekarang masih akan naik sampai 3,25%. Ujarnya di gedung DPR atau MPR Jakarta Kamis 13 bulan 9. Pada tahun 2013, Amerika Serikat memberikan aba-aba bahwa akun mulai melakukan pengetatan dan mulai 2013, pasar keuangan terutama emerging market mengalami volatility yang cukup tinggi. Suku bunga Amerika Serikat mulai naik di 2015 akhir, sedangkan pengetatan likuiditasnya dimulai 2014. Jadi ada dua hal terjadi sekaligus dari Federal Reserve. Likuiditasnya berkurang dan suku bunganya naik. Itulah materi tadi yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.